9. Jadi syukur alhamdulillah hari ini tanggal 16 ya, 16 Mei 2020. Jadi kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan tugas. Jadi ada beberapa mungkin yang perlu diinformasikan kepada Bapak-bapak RT. Kebetulan kita juga jarang ketemu Pak karena dibatasi oleh PSBB. Jadi sampai saat ini perlu diinformasikan bahwa PSBB di DKI masih berjalan. Untuk yang positif kita masih juga ada walaupun landai, tapi mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi kita. Jadi tentunya Pergub DKI 47 dan Pergub 33 2020 berkaitan dengan PSBB. Yang terakhir adalah tadi Pergub 41 tahun 2020. Jadi berkaitan dengan nanti perlu disampaikan juga nanti karena berkaitan dengan juga sembako juga Pak ya. Nah nanti yang tadi saya bilang, jadi mengurus warga itu tidak mudah karena menghitung orang satu persatu itu nggak mudah Pak. Karena kita menghitung motor aja susah apalagi menghitung manusia. Karena kebutuhan kita adalah pemerintah memberikan bantuan adalah berdasarkan manusianya, gitu kan. Jadi saat ini saya pahami juga di RW 9 tentunya kemarin sampai di bansos sampai paling banyak membalikan sampai 96 paket. Kenapa? Karena di RW 9 ini rata-rata ada KTP-nya tetapi tidak ada di tempat. Dan ini kemarin juga ada yang ke kantor mempertanyakan seperti ini. Ya ini yang saya tegaskan bahwa walaupun KTP di DKI, walaupun KTP di Grogol Utara, tetapi bukan domisili di warga kita, berarti tidak mendapatkan perhatian dari Pak RW atau Pak RT. Itu yang perlu disemati. Karena kontribusinya pun juga nggak ada, benar nggak Pak? Gitu. Jadi malah ribet-ribetin. Kalau memang kayak gitu nanti kedepannya Pak RT ya berkewajiban juga untuk memberikan surat pindah. Kalau nggak mau berarti Pak RT berkewajiban juga untuk mencatat nih nomor NIK-nya, nomor KTP-nya ke Dukcapil. Jadi setahun kemudian insya Allah dia pindah Pak, karena KTP-nya kan diblokir. Gitu. Jadi saya mengharapkan karena ini berkaitan dengan juga bukan hanya sembako aja, karena tentunya Pak RW dan Pak RT berat untuk tugas ini. Belum tentu Pak RT dapat, tetapi dibilang nggak adil, gitu kan? Benar nggak? Kira-kira? Karena memang saat ini antara tadi Pak, nggak mungkin kan kira-kira yang KTP-nya bukan dari Grogol Utara tapi kita kasih. Pasti nanti orang Depok ke sini Pak. Benar nggak kira-kira Pak? Ya, karena saya kemarin Pak RW juga ke kantor, ada yang protes, ya kan? Kok saya nggak dapat Pak, gitu kan? Setelah ditelusurin bukan warga kita, walaupun KTP-nya di kita. Gimana Pak RT, Pak RW tahu kalau dia warga kita karena bukan domisili di kita. Itu yang pertama. Makanya silahkan nanti karena tanggung jawabnya adalah ada hak hukum juga di sini. Karena berat sekali kalau Pak RW bilang ini berat. Kenapa? Ada yang salah satu tadi. Kalau memang bukan domisili di kita, otomatis kan bisa ini juga kalau nggak dipulangin. Makanya berat juga. Ada delik aduan juga di sini. Mudah-mudahan di sini tadi ada Pak LMK, ada Pak RW dan Pak RT. Silahkan ini sesuai dengan swadaya masyarakat. Itu silahkan. Kemarin usulan-usulan juga sudah berupaya Pak RT, Pak RW ya. Mana yang non DKI, apa namanya KTP non DKI diusulkan kembali. Tapi kita RT, RW, lurah sudah berusaha untuk melaporkan ke tingkat provinsi. Gitu. Jadi bukan apa ya, RT atau RW ini nggak adil nih, RT RW ini, gitu kan? Ini kok pilih kasih, enggak, gitu kan?
Kalau kemarin dari saya tahu kalau memang dia nggak masuk, dia tinggal di sini, lapor sama PRT, nanti akan diusulkan. Rupanya yang mengusulkan sudah lewat lah ya kan, dan rupanya KTP-nya bukan KTP Grogol Utara atau domisilinya bukan di Grogol Utara, gitu. Jadi ini yang silahkan nanti saya mengharapkan tidak ada lagi ini nggak adil atau nggak adil. Ini tugas, saya rasa tugas bukan negara aja Pak, berarti tugas kemanusiaan. Jadi seharusnya banyak bersyukur di Jakarta ya, karena udah berapa kali Pak kita Pak? 4 ya, 4 kali. Depok itu saya lihatin belum sama sekali Pak. Gitu. Jadi kalau masih kurang, tetap aja kurang. Tapi kita harus mensyukurin apa yang kita diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak para tokoh masyarakat yang di sini, salah satunya adalah mentaati aturan dari PSBB. Karena kemarin ada yang nanya sama saya, Pak, sudah Idul Adha bisa sholat Id boleh nggak? Sampai saat ini masih PSBB. Dan aturannya sekarang keluar 2 hari yang lalu adalah Pergub 47 2020 bagi yang sudah keluar ke luar DKI itu nanti ke balik akan kesulitan. Jadi ada pergub di situ, ada ketat sekali, nanti yang pengawasan adalah PRT dan PRW. Dan ketika nanti PRW keluar yang keluar berarti ada surat dari pengantar dari PRT dan PRW. Dan saya sudah share Pak ya di grup, nanti bisa dibaca bagaimana ininya, karena memang terus terang di RW 9 juga sudah ada yang terkena, tapi alhamdulillah nggak ada di perkampungan Pak. Kalau di perkampungan ya repot Pak. Jadi gitu. Jadi kita mudah-mudahan memenangkan peperangan ini, karena kalau kita Pak Gubernur bilang adalah saat ini adalah peperangan Pak. Perangnya lah gerilya. Inilah yang dikatakan sembako tadi adalah ini gusti kita, dan masyarakat taat kepada PSBB, di rumah saja, ya kan, hidupnya haram, ya kalau mau kurang ya tetap kurang Pak. Tapi memang diharapkan juga nanti mengurangi untuk keluar rumah, sehingga kita nggak lama-lama untuk PSBB, jadi kita bisa hidup normal. Kita nggak suka juga Pak, tiap hari kita nggak pakai masker kayak gini, gitu. Jadi nanti saya informasikan yang belum punya masker ke kantor kelurahan nggak apa-apa Pak, bawa foto KTP ya. Nggak, kemarin di RW ada RW 09 juga Pak, ATM gitu kan, warganya Pak LMK gitu kan. Itu kemarin ada 3 orang ya, udah kayak ini nggak pakai masker lagi pula kan, kayak gitu kan. Tapi kalau mau sampaikan ke warga Pak, kalau mau nanti kalau nggak punya masker ke kantor kelurahan aja. Iya. Kebetulan mohon maaf kita nih lupa. Iya, karena kebiasaan tadi Pak, kita nggak normal nih Pak. Iya. Yang belum punya masker saya suruh ke rumah, saya siapin. Nah itu, jadi kebiasaan ini yang kadang-kadang nggak biasa Pak. Makanya mudah-mudahan kita taat aturan, jadi mudah-mudahan Lebaran kita bisa sholat Idul Fitri. Amin. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi katanya corona itu masih di mana itu kan, masih di tempat-tempat elit. Rupanya enggak juga Pak. RW kemarin terakhir adalah di kasus di RW 13 kemarin baru 1 Pak, sekarang udah 3 gitu kan. Jadi rupanya udah deket kita gitu loh kan. Jadi kalau memang ini ya harus kita sama-sama untuk berjuang ini. Mungkin itu kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi nanti mudah-mudahan nanti sesuai dengan aturan Pak ya. Jadi silahkan di kerjasama dengan Pak RW untuk di pembagiannya gitu kan. Mungkin ada pertanyaan Pak, silahkan Pak sebelum saya tutup. Cukup Pak ya? Saya cukup. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak RT, Pak RW, Pak LMK yang sudah mau membantu kemanusiaan ini, karena kita tentunya sudah ada gugus tugas ya.
Gitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.